Bab 756. Kilatan kebencian dingin terpancar dari mata Levi saat dia menendang kaki Sarah. Dengan bunyi gedebuk, dia jatuh berlutut di depannya. Aku bersedia meminta maaf, tetapi hanya jika kamu berlutut dan mendengarkan, kata Levi dingin. Sarah tercengang. Begitu juga dengan tim produksinya. Semua prajurit di dekatnya diam-diam memberi Levi acungan jempol setelah menyaksikan adegan seperti itu. Dia adalah pria yang begitu kejam. Mereka telah diinstruksikan oleh atasan untuk tidak menimbulkan masalah pada selebriti online ini. Oleh karena itu, terlepas dari semua rasa tidak hormat yang mereka terima, para penjaga ini tidak punya pilihan selain menahan rasa kecewa mereka. Namun, saat ini, orang yang berdiri di depan mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Dia punya nyali untuk melakukan apapun yang dia mau. Keluar dari kebingungan mereka, Sarah dan timnya sekarang gempar. Kamu, apa yang baru saja kamu lakukan? Kamu benar-benar menyerang seseorang. Apakah kamu tahu siapa Sarah? Dia adalah salah satu influencer top di negara ini dengan pengikut lebih dari puluhan juta penggemar. Kamu hanya seorang prajurit berpangkat rendah. Beraninya kamu menyentuhnya. Manajer dan kru Sarah mulai berteriak dengan marah. Potong omong kosong dan berlutut saja. Levi melepaskan beberapa tendangan terus-menerus. Tendangannya cepat dan tepat, dan tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Tidak ada yang memiliki kesempatan untuk membela diri sebelum jatuh berlutut karena mereka terkejut. Lutut dan betis mereka seberat timah, dan mereka tidak bisa berdiri sama sekali. Akibatnya, mereka semua berlutut di depan Levi. Apakah kamu gila? Kamu memiliki keinginan mati? Ya. Aku, Sarah, bersumpah bahwa aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Aku akan menggunakan semua sumber daya yang aku miliki untuk membuatmu menderita. Sarah sangat marah sehingga dia berteriak sekuat tenaga. Konfrontasi yang meningkat menarik perhatian lebih banyak orang. Segera, seluruh tempat itu penuh sesak dengan penonton, termasuk selebriti internet lainnya dan tim mereka. Apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu menyerang seseorang. Apakah kamu tidak tahu siapa kami? Sekarang setelah kamu mengangkat tanganmu melawan seseorang, kamu harus menanggung konsekuensi yang serius. Suara protes terdengar semakin keras dari para influencer dan selebriti. Ketika Sarah melihat bahwa rekan-rekannya telah tiba, dia membuat ulah yang lebih besar. Seluruh tempat turun ke dalam kekacauan. Datang dan lihat, para prajurit ini memukuli warga sipil. Datang dan jadilah saksi saya. Para prajurit bau ini menyerang warga sipil. Teriak Sarah berlebihan. Tepat saat dia selesai berteriak, Levi menamparkan wajahnya. Katakan itu sekali lagi, dan aku akan menamparmu sekali lagi. Dia mengancam. Kamu prajurit bau. Dia hampir tidak bisa menyelesaikan kalimat itu ketika tamparan lain mendarat di pipinya. Bau. Dasar prajurit bau sial. Bahkan sebelum dia bisa selesai mengucapkan penghinaannya, tamparan keras lainnya mendarat di wajahnya. Coba katakan itu lagi. Levi memandangnya dengan dingin. Tangannya terangkat untuk bersiap menerima tamparan lagi kapan saja. Kali ini Sarah menutupi wajahnya dan terisak pelan. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Kekejaman Levi yang sombong mengejutkan semua orang. Kalian para prajurit busuk bahkan tidak bisa menangani kritik apapun, ya. Seorang selebriti pria melangkah keluar untuk berbicara membela Sarah. Dengan dropkick yang diarahkan dengan baik, orang yang sibuk itu dikirim berlutut di tanah juga. Kau hanya bisa berbicara denganku sambil berlutut, kata Levi dingin. Yah, aku ingin melihat siapa yang berani mengganggu orang-orangku. Suara Pierre berteriak dari tengah-tengah kerumunan saat dia melewatinya. Bab 757. Setelah melihat pilar dukungan mereka, Sarah dan yang lainnya menyampaikan apa yang terjadi pada Pierre dengan cara yang berlebihan. Sarah terisak terus-menerus, dengan bekas merah yang ditinggalkan Levi masih tercetak di pipinya. Ketika Pierre melihat itu, dia menjadi marah. Siapa kamu? Beraninya kamu memukul orang-orangku, teriak Pierre. Prajurit mana yang begitu bodoh sehingga dia berani menyinggung rakyatku? Siapa kamu? Tanya Levi. Dengar, kalau begitu, saya Pierre Javens, CEO Star Entertainment. Kami datang ke South City Warzone untuk syuting variety show, kata Pierre dingin. Siapa yang mengizinkanmu merekam pertunjukan di zona perang? Apakah kamu tidak tahu bahwa pangkalan militer adalah tanah suci yang tidak dapat dilanggar? Lihat kekacauan yang kalian buat di pangkalan militer, kata Levi dingin.
Tawa keluar dari bibir Pierre. Siapa yang memberi saya izin? Dengan koneksi saya yang luas, sangat mudah untuk mendapatkan izin khusus untuk syuting di zona perang. Selanjutnya, saya syuting pertunjukan di sini untuk mempromosikan para prajurit. Ini adalah pertunjukan yang positif dan memotivasi. Siapa kamu hingga menjadi orang yang sangat sibuk? Pertama, pangkalan militer adalah tanah suci yang tidak boleh dilanggar. Orang luar dilarang masuk. Kedua, mengapa tentara Erudia membutuhkan Anda untuk mempromosikan mereka? Pergi ke luar negeri dan bertanya-tanya. Negara mana yang tidak takut pada tentara? Dari Erudia, kata Levi marah. Ketiga, Anda melakukan streaming langsung di pangkalan militer tanpa izin apapun. Syuting tanpa batasan apapun sudah merupakan pelanggaran aturan. Bahkan ada seseorang yang mencoba memfilmkan struktur internal tank. Ini akan merupakan kejahatan besar membocorkan rahasia militer. Terakhir, orang-orang Anda telah menghina tentara. 4 poin ini saja sudah cukup untuk membuat Anda menghabiskan sisa hidup Anda di penjara. Levi mencatat kejahatan mereka poin demi poin. Iya, pangkalan militer bukanlah tempat bagimu untuk bertindak dengan berani. Prajurit lain bertepuk tangan dan bersorak karena mereka agak tergerak oleh pidato itu. Lagi pula, Sarah dan selebritas lainnya sudah berlebihan. Mereka telah menekan amarah mereka untuk sementara waktu karena tidak ada yang muncul untuk mendukung mereka. Namun, kehadiran kuat Levi mengintimidasi Sarah dan yang lainnya. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka tetap diam, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Di sisi lain, Pierre sangat marah. Siapa kamu? Beraninya kamu mempertanyakan apa yang kami lakukan? Itu bukan untuk kamu ketahui. Aku bertanya padamu, siapa yang mengizinkanmu syuting di pangkalan militer? Levi penasaran akan hal itu. Dengar, bajingan. Kepala Departemen Kebudayaan dan Media yang memberiku izin khusus. Dia teman baikku, kata Pierre dengan bangga. Bawa dia padaku segera. Jika aku tidak melihatnya dalam 10 menit, aku tidak akan repot-repot menemuinya, perintah Levi dingin. Siapa yang begitu arogan untuk menuntut agar aku bertemu dengannya? Apakah dia punya bola baja? Dengan suara menggelegar, Jenson Grant, Kepala Departemen Kebudayaan dan Media, tiba. Pierre menyampaikan apa yang terjadi pada Jenson dengan cara yang berlebihan. Bab 758. Beraninya kamu. Kamu benar-benar menyerang seseorang. Katakan padaku dari peleton mana kamu berasal. Jenson sangat marah. Kau tidak dalam posisi menanyakan itu padaku, jawab Levi dingin. Lihat, Tuan Grant. Lihat betapa mengerikan sikapnya. Dia lebih buruk ketika kamu tidak ada sekarang. Dia menyerang kita secara langsung. Pierre mengipasi api, mencoba membangkitkan amarahnya. Jenson tampaknya kesal dengan keluhannya. Itu saja, aku tidak peduli dari peleton mana kamu berasal. Karena kamu menabrak seseorang, kamu harus meminta maaf kepada mereka. Menginstruksikan Jenson dengan marah. Kami hanya akan menerima permintaan maafmu jika kamu berlutut, tambah Sarah dan yang lainnya. Namun, Levi hanya tersenyum. Sikap saya tetap sama. Tak satu pun dari Anda dapat menanggung konsekuensi dari permintaan maaf saya. Bukankah kamu terlalu kurang ajar, dasar bajingan? Kami tidak bisa menanggung konsekuensi permintaan maafmu. Yah, aku ingin mencobanya. Tegur Jenson dengan marah. Apa kamu yakin? Levi menyipitkan matanya, kilatan dingin melintas di dalamnya. Untuk beberapa alasan, Jenson merasa dirinya bergetar tak terkendali pada tatapan Levi. Bajingan ini memiliki aura yang sangat kuat. Aku yakin. Minta maaf segera, tanya Jenson. Biarkan aku bertanya sesuatu padamu dulu. Apakah kamu yang mengizinkan Star Entertainment untuk syuting di pangkalan militer? Pertanyaan Levi tiba-tiba berubah. Iya, itu benar. Aku mengizinkan mereka, mengakui Jenson menantang. Apa tujuannya? Tanya Levi. Tentu saja, ini untuk mempromosikan tentara kita dan membiarkan publik melihat kondisi sebenarnya dari sebuah pangkalan militer. Saya pikir itu sangat berarti. Jelas Jenson dengan nada datar. Dengan seringai dingin di bibirnya, Levi berkata, aku tahu bahwa kamu hanya mencoba untuk syuting variety show, menyeret para prajurit untuk berpartisipasi dalam tindakan ini. Sungguh kurang ajar. Kamu telah sangat mengganggu perilaku pangkalan militer. Petik 2. Huff. Apa yang kita lakukan adalah menjelajahi pangkalan militer secara mendalam dan memahami kehidupan sehari-hari para prajurit. Ini tidak terlalu serius.
Tapi memang begitu. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda mengizinkan mereka memfilmkan tank tempur dan senjata? Apakah Anda mengatakan bahwa membocorkan rahasia militer dapat diterima? Levi tiba-tiba bertanya. Hah? Terkejut, Jensen dengan cepat mengklarifikasi, tentu saja, itu tidak diperbolehkan. Saya percaya bahwa selebriti Star Entertainment akan tahu apa yang harus dilakukan. Ketika Jensen mengatakan itu, dia bisa merasakan bahwa suasana berubah menjadi aneh. Pierre dan yang lainnya menundukkan kepala tanpa suara. Kilatan rasa bersalah dan malu bahkan muncul di wajah Sarah dan selebritas lainnya. Kalian tidak benar-benar merekamnya, kan? Tanya Jensen heran. Margaret, mereka hanya penasaran. Bahkan aku penasaran, jadi aku yakin anak-anak ini juga. Seperti yang diharapkan dari seorang pria yang ada di sekitar, Pierre segera mencoba meredakan ketegangan. Uas, Jensen mengangguk. Apakah kamu mendengar itu, bajingan? Semua orang hanya ingin tahu. Mereka tidak melakukan apapun secara berlebihan. Hah? Benarkah? Kalau begitu lihat rekaman di kamera mereka, kata Levi marah. Bab 759. Pada saat itu, Sarah dan yang lainnya menjadi bingung. Mereka telah mengambil banyak foto dan video sebelumnya, yang mencakup sebagian besar pangkalan militer. Mereka tahu bahwa ini pasti diklasifikasikan sebagai rahasia militer. Oleh karena itu, jika penyelidikan dibuka, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Namun, semakin dibatasi kontennya, semakin menarik bagi penonton, dan semakin banyak publisitas yang akan diperoleh acara tersebut. Inilah sebabnya mengapa mereka masih memilih untuk memfilmkan dan menyiarkan langsung pangkalan militer. Kamu bajingan. Kamu sengaja mempersulitku, kan? Minta maaf segera. Kalau tidak, aku akan mengusirmu. Mengancam Jensen. Ketika Levi mendengar ancaman Jensen, dia terkekeh. Baiklah. Tapi jika kalian ingin aku meminta maaf, kalian semua harus berlutut. Sambil mengerutkan kening, Jensen berteriak dengan marah, siapa kamu? Beraninya kamu begitu sombong. Kamu bertanya siapa aku. Kalau begitu, kamu mungkin hanya mendapat jawaban dari Mike Pence. Kata Levi sambil tersenyum. Apa, Mike Pence? Beraninya seorang prajurit sepertimu menyebut nama Panglima. Kali ini, Jensen benar-benar marah. Hah? Kenapa aku tidak bisa memanggil nama Mike Pence secara langsung? Bukankah nama seharusnya disebut? Tegur Levi. Kamu bajingan yang sombong. Tubuh Jensen bergetar karena marah. Siapa di South City Warzone yang berani memanggil Mike Pence dengan nama lengkapnya? Bukankah dia memintanya? Tuan Grant, dengan dia di sekitar, saya pikir pertunjukan kami tidak dapat dilanjutkan lagi. Kami tidak punya pilihan selain pergi. Saya pikir saya telah menempatkan Anda di tempat yang sulit hari ini. Lagi pula, saya tidak berharap Anda memiliki begitu sedikit otoritas di pangkalan militer, keluh Pierre dengan sengaja, mencoba memicu konflik. Kamu tidak perlu pergi. Dengan aku mendukungmu, siapa yang berani menghentikan penembakan itu? Meyakinkan Jensen. Ekspresi canggung muncul di wajah Pierre. Bukankah kami mempersulitmu? Lihat situasinya sekarang. Semakin Pierre mengatakan itu, semakin marah Jensen. Apakah perintah saya tidak membebani di sini? Hah? Sambil berteriak sekencang-kencangnya, Jensen memelototi Levi dengan kejam. Prajurit lain sangat menyadari bahwa dia adalah kepala Departemen Kebudayaan dan Media. Namun, dengan senyum acuh tak acuh bermain di bibirnya, Levi berkata dengan tenang, ya, kata-katamu tidak berguna bagiku. Kamu tidak memiliki hak untuk mendikte apa yang aku lakukan. Saat Levi mengucapkan kata-kata itu, Jensen menjadi marah. Apakah kamu dari Warzone? Mengapa kamu mengenakan pakaian kasual? Mungkinkah kamu dari tim Pierre? Teriak Jensen. Margaret, dia bukan dari tim kami. Saya tidak mengenalnya, jawab Pierre buru-buru. Jadi dia bukan dari Warzone ya? Seseorang, usir dia. Kalau dia melawan, kurung dia di ruang tahanan selama seminggu. Seru Jensen. Bawahannya bergegas maju, mencoba menahan Levi. Pada saat itu, suara tembakan bergema di udara. Bab 760. Semua orang terkejut sampai ke inti saat mereka gemetar ketakutan. Mereka melihat sekeliling dan mencoba menemukan sumber suara itu. Siapa yang berani menyentuhnya? Ini keterlaluan. Sebuah teriakan marah terdengar di seluruh kompleks. Mereka melihat Mortimer, kapten pasukan, dan sekelompok pria berlari mendekat.
Saat Mortimer langsung menuju Levi, dia menginstruksikan seseorang, beritahu Panglima dan Kapten Stelle segera. Apa yang membawamu ke sini, Kapten Lambert? Tanya Jenson dengan senyum tersanjung ketika dia melihat Mortimer. Meskipun dia adalah seorang kepala departemen, dia masih bekerja di meja. Oleh karena itu, dia tidak memiliki banyak otoritas. Mungkin, dia akan menjadi penting dalam pertunjukan yang meriah, tetapi pangkalan militer didominasi oleh tinju. Orang terkuat memiliki kekuatan paling besar. Apa yang sedang kamu lakukan? Teriak Mortimer dengan marah. Kapten Lambert, dia bukan dari Warzone. Dia menyelinap masuk dari luar, mencoba mengganggu syuting variety show Star Entertainment. Namun, saya menghentikannya, jelas Mortimer. Namun, ketika Mortimer mendengarnya, kemarahannya meningkat. Sejak kapan pangkalan militer menjadi sirkus bagi para badut ini? Kapten Lambert, jangan bicarakan itu dulu. Aku sedang membicarakan pembuat onar ini sekarang. Jenson mengubah topik pembicaraan dengan tergesa-gesa. Sebenarnya, dia adalah satu-satunya orang yang mengizinkan Star Entertainment untuk syuting variety show dan memberi mereka wewenang untuk memasuki pangkalan militer. Kenyataannya, tidak banyak orang yang menyadari hal ini, termasuk Mike Pence. Dia berharap sebelum Mike Pence dan yang lainnya mengetahui apa yang sedang terjadi, variety show itu sudah berakhir. Di sisi lain, setelah menerima panggilan sebelumnya, Pierre menjadi semakin tidak takut. Dia baru saja berbicara dengan kepala keluarga Jones dari Southampton. Keluarga Jones adalah salah satu pemegang saham di Star Entertainment. Oleh karena itu, mereka sadar bahwa Star Entertainment datang untuk memfilmkan pertunjukan di South City Warzone. Kepala keluarga bahkan memberi tahu Pierre bahwa bahkan Panglima Wilayah Perang Kota Selatan perlu memperlakukan keluarga Jones dengan hormat. Putranya, Anson, adalah salah satu prajurit yang lebih menonjol dari Brigade Besi. Faktanya, dia adalah ajudan paling dipercaya Dewa Perang. Oleh karena itu, dia meyakinkan Pierre bahwa segala sesuatu di South City Warzone akan berjalan lancar sesuai keinginannya. Setelah menutup telepon, ekspresi kegembiraan yang luar biasa melintas di wajah Pierre. Egonya sekarang meningkat melampaui imajinasi. Awalnya, ketika dia mendengar bahwa Mortimer adalah seorang kapten, dia masih sedikit khawatir. Sekarang, dia merasa benar-benar lega. Dengan keluarga Jones yang mendukungnya, tidak ada yang perlu dia takuti. Jawab pertanyaan saya secara langsung. Siapa yang mengizinkan orang-orang ini memasuki pangkalan militer? Tanya Mortimer dengan tegas, menuntut jawaban. Jenson merasa sangat malu. Pertama, dia diinterogasi oleh Levi, dan sekarang oleh Mortimer lagi. Ini adalah penghinaan total baginya. Ketika dia melihat tatapan kecewa Pierre, Jenson menjadi marah. Mortimer Lambert, Anda tidak punya wewenang untuk menginterogasi saya. Saya sedang berurusan dengan orang ini sekarang. Minggir. Mengabaikan Mortimer, Jenson bersikeras untuk mengusir Levi. Apakah kamu tahu siapa dia? Tanya Mortimer dengan seringai dingin. Aku tidak peduli. Seseorang, ikat dia. Jenson bersikeras melakukan ini, apapun yang terjadi. Bersambung.